Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Faradita Istilah, NPM 21310082 dari kelompok 8. Di sini saya akan membuat video skill lab ketiga, yaitu tentang tata cara pembacaan pada foto toraks. Nah, foto toraks sendiri itu kan merupakan foto yang dibuat untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan-kelainan pada rongga toraks. Nah, foto toraks ini biasanya diindikasikan untuk pasien dengan riwayat batuk, pasien dengan riwayat sesak, kemudian pasien dengan nyeri pada dadanya, kemudian untuk medical check up, atau untuk mengetahui kelainan-kelainan pada dinding toraks. Nah, dalam foto toraks itu ada beberapa hal yang diinterpretasikan. Di antaranya yang pertama yaitu ada dinding toraks. Di dinding toraks itu dia ada costae, kemudian clavicula, scapula, vertebrae, kemudian ada juga pleura, soft tissue, dan juga ridge. Kemudian ada sudut costophreniculus, merupakan sudut yang dibentuk oleh costae dan juga pleura parietalis. Nah, normalnya itu lancip. Kemudian ada juga diafragma, yang mana diafragma kanan itu normalnya lebih tinggi daripada diafragma kiri. Kemudian itu ada hilus, yang terdiri dari arteri pulmonalis, vena pulmonalis, dan juga aliran limfo. Selanjutnya ada core, yang mana di core ini nanti kita akan menghitung CTR atau cardiothoracic ratio, yang mana rumus daripada CTR itu adalah A, yang merupakan titik terjauh dari jantung kanan, ditambah B, yang merupakan titik terjauh daripada jantung kiri, dibagi dengan C, yang merupakan garis yang melalui dua sudut, yaitu costophreniculus dan cardiophreniculus, kemudian dikali dengan 100%. Nah, selain core, kita juga akan memeriksa di mediastinumnya, yang mana di mediastinum ini terdiri dari beberapa organ-organ, diantaranya di mediastinum superior itu ada trakea, esophagus, dan juga trunkus gastric cephalica. Sedangkan kalau yang di bagian inferior itu dia ada esophagus, kemudian aorta, dan juga ada vena cava inferior. Baik, pertama-tama dalam melakukan pembacaan pada foto toraks ini, kita harus mengetahui identitas daripada pasien. Nah, identitas daripada pasien itu sesuai dengan nomor registrasinya, yang terdiri atas nama, usia, jenis kelamin, dan juga tanggal pengambilan foto toraks tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu kita harus mengetahui identitas daripada foto toraks tersebut, yang terdiri atas nomor foto dan markernya, yang mana marker itu terdiri dari R atau L, yaitu right atau left, yang berarti kanan atau kiri, bisa juga D atau S, yaitu dextra atau sinistra. Baik, setelah itu kita akan memasang foto tersebut pada light box dan beranggapan bahwa pasien itu berhadapan dengan pemeriksa. Setelah itu kita tentukan exposure daripada sinar X-nya, yang mana apabila exposure-nya itu cukup, maka vertebra torakalnya akan tampak sampai vertebra torakal kelima. Sedangkan kalau exposure-nya itu dia berlebih, dapat mengakibatkan hilangnya gambaran daripada paru. Sedangkan kalau exposure-nya itu kurang, dapat mengakibatkan paru itu bakal tampak putih. Kemudian setelah itu kita akan menentukan posisi daripada foto tersebut. Apakah posterior anterior atau PA, apakah anterior posterior atau AP, apakah lateral atau lateral decubitus. Nah, yang pertama itu apabila foto tersebut itu dari posterior anterior atau PA, maka sinarnya itu dari belakang, sehingga pada gambaran fotonya itu akan tampak clavicula. Nah, pada PA juga, maka kanan daripada pasien itu berbanding terbalik dengan kanan daripada pemeriksa. Kemudian pada anterior posterior atau AP, itu dia sinarnya itu dari depan, sehingga fotonya itu yang lebih terlihat di skapulanya. Nah, kalau pada AP ini, kiri atau kanan daripada pasien itu sebanding dengan kiri atau kanan daripada pemeriksa. Baik, selanjutnya di sini kita akan menentukan apakah foto toraks tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Yang mana syaratnya yang pertama itu harus dilakukan dalam inspirasi cukup. Nah, inspirasi cukup itu ditandai dengan letak daripada diafragmanya, yang mana normalnya diafragma kanan itu lebih tinggi daripada diafragma kiri. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini, diafragma kanan lebih tinggi daripada diafragma kiri. Nah, diafragma kanan itu biasanya dia tuh setinggi interkostal ke 9 sampai dengan 10 posterior. Selanjutnya kita nilai apakah foto tersebut simetris atau tidak, yang mana ditentukan oleh posisi daripada korpus vertebra thoracalis-nya, dia tuh berada di tengah dari sudut sternoclavicular kanan dan juga kiri, atau processus spinosusnya dia tuh memiliki jarak yang sama dari sisi medial clavicula kanan dan juga kiri. Syarat selanjutnya, filmnya itu harus lengkap atau meliputi seluruh daerah cavum thorax, mulai dari bagian apex pulmonis atau puncak daripada cavum thoraxnya sampai dengan sinus phrenicus costalis kanan dan kiri itu harus terlihat dalam foto toraks ini. Kemudian syarat selanjutnya, vertebra torakalnya itu harus terlihat sampai dengan vertebra torakal ketiga dan juga keempat. Nah, setelah itu kita akan melakukan penilaian terhadap foto toraks, yang mana pada kesempatan ini saya mendapatkan kasus kanker paru. Baik, ini adalah contoh dari foto toraks pada kasus keganasan atau kanker paru. Di sini yang pertama-tama kita nilai yaitu adalah periksa vaskulernya dari parenkrim paru, kemudian hili, kemudian mediastinumnya, yang mana pada gambar ini mediastinumnya itu di trakeanya, dia tuh terdorong ke daerah yang lebih sehat oleh suatu massa. Kemudian kita juga dapat perhatikan sudut costophreniculusnya atau sudut diafragmanya, yang pada bagian kanan ini lancip atau masih normal, sedangkan pada bagian kiri ini dia sudah mulai agak tumpul. Diafragmanya juga dia tertutup oleh bayangan putih. Ini merupakan pembesaran bayangan daripada jantung akibat efusi daripada perikardium. Baik, selanjutnya di sini kita akan memeriksa karakteristik daripada kelainan atau lesi pada paru tersebut. Yang mana pada gambar ini itu terdapat gambaran radio opak atau berwarna putih di paru sebelah kanan yang menunjukkan adanya suatu massa atau nodul soliter, kemudian dia juga berbatas tegas.
Nah, selain itu kita juga akan memeriksa di pleuranya, yang mana pleuranya kalau normal itu dia itu tidak tampak, bisa juga tampak tapi tidak disertai dengan penebalan. Kemudian diafragmanya, yang mana normalnya diafragma itu kan yang kanan itu lebih tinggi daripada yang kiri. Sedangkan pada gambar ini, diafragma yang kiri itu dia sudah tidak tampak karena tertutup oleh bayangan pembesaran daripada jantung itu tadi. Selain itu, kita juga dapat memeriksa mediastinumnya, yang mana di sini kita dapat lihat trakeanya itu terdorong ke daerah yang sehat oleh massa ini tadi. Kemudian kita dapat periksa apakah ada efek dari kelainan atau lesi tersebut dapat berupa pendorongan ataupun penarikan terhadap hili, diafragma, mediastinum, dan juga penyempitan daripada slaiga. Nah, jadi slaiganya itu dapat menyempit ataupun bisa juga melebar. Namun pada kasus ini, slaiganya itu masih dalam batas normal. Kemudian pada anak juga kita dapat melakukan pemeriksaan pada kelenjar paratrakeal atau parahilar apakah terjadi pembesaran ataukah tidak. Baik, selanjutnya kita itu akan memeriksa apakah terdapat organ-organ abdomen dalam rongga toraks. Pada gambar ini tidak ditemukan adanya organ-organ abdomen dalam rongga toraks, yang mana biasanya kalau kita temui adanya organ abdomen di rongga toraks itu pada penyakit hernia diafragmatika. Selanjutnya di sini kita akan menilai dari soft tissue atau jaringan lunak dan juga tulang-tulangnya. Nah, di soft tissue itu kita nilai apakah ada pembengkakan ataukah tidak, kemudian apakah ada massa atau tumor, kemudian apakah ada pelebaran daripada si kelenjar limfe. Nah, kemudian apabila di tulang-tulangnya yang meliputi tulang iga, kemudian clavicula dan tulang yang lain, kita periksa apakah ada destruksi pada tulang tersebut, apakah ada diskontinuitas daripada tulang tersebut, atau ada lesi litik sklerotik di tulang tersebut. Kemudian, pada tahap akhir, di sini kita akan menentukan diagnosa berdasarkan kelainan-kelainan yang ditemui pada fototoraks ini. Yang mana, berdasarkan kelainan-kelainan yang ditemui pada fototoraks ini, itu cenderung mengarah ke keganasan atau kanker paru. Kemudian, dokter umum biasanya akan mengusulkan untuk dilakukannya fototoraks tambahan yang bertujuan untuk memperkuat daripada diagnosis. Baik, cukup sekian tentang materi skill lab 3, yaitu tentang teknik pembacaan fototoraks yang telah saya praktekkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.